Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera akan terus dilimpahkan kepada setiap kita. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang datang dan merindukan Tuhan. Mari sama-sama kita menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan. Kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kita membesarkan namanya. Dan kita mesti merindukan lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan kata orang, tetapi kita menikmati kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan datang ke hadapan Engkau, karena sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, merindukan jamahan-Mu Tuhan, merindukan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan orang lain boleh melihat kehidupan kami Tuhan terpancar kasih setia-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Urapi kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, dengan urapan ilahi yang datang dari Engkau ya Tuhan. Kuasai kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Biarlah Tuhan yang menjadi Allah sumber kekuatan kita, amin, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Yeah. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya
menyertai kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang menopang kehidupan kami Tuhan. Amin. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Oh Allah bagi kita, janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Oh haleluya. Allah bagi kita, janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Amin. Kita pilih orang-orang yang lebih dari pemenang. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Allah bagi kita, janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih. Sekali lagi naikkan pujian ini saudara. Amin, haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Tuhan, Allah bagi kita, janjinya untuk kita selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih. Katakan selalu. Oh, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita
bagi Allah kita. Hidup kita tak akan sama lagi ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Allah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya Yesus. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, hidup kami Tuhan akan berubah. Hanya Kau satu yang kami sembah. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak dipuji, disembah. Kau bertahta atas pujian kami Bapa.
Engkau yang layak, Engkau yang layak, ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Oh, Engkau Allah yang bertata, menyatakan kuasa dan kemuliaan, menyatakan kuasa dan kemuliaan atas seluruh umat-Mu ya Bapa. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Katakan, Kau bertata atas pujian-Mu, Kau Bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan Nama-Mu nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Jesus. Engkau Raja yang berdaulat.
Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Katakan Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata
Oh, Engkau Tuhan, berkuasalah Engkau atas hidup kami ya Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Netapakatana Yesus, Hinayakara lava lava yasa, Hinibirara ramaya sanayaka. Ralama Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami ya Bapa. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita, Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban katakan Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban sekali lagi, Engkau Raja, Engkau Raja, amin, segala raja, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita, katakan diam dalam, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban kita Engkau Raja yang berdaulat Tuhan, diam dalam hadirat-Mu Yesus. Kami datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami menjumpai Engkau di tahta kasih karunia-Mu. Kami memandang wajah-Mu ya Bapa. Dan biarkan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu ya Bapa. Dan menyinari kami dengan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan jamahan-Mu. Kami membutuhkan wajah-Mu menyinari kehidupan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami rindu mengenal hati-Mu lewat firman-Mu. Sehingga kami boleh mengalami semua yang Kau ingin kerjakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk malam yang indah kami boleh ada di hadirat-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara semua. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang rindu memulihkan kehidupan kita.
Dan saat Tuhan memulihkan kehidupan kita, keadaan kita itu seperti mimpi. Amin. Mulut kita akan penuh dengan ketawa dan lidah kita akan bersorak-sorak bagi Dia. Tetapi sekali lagi ya saudara, pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak kita terima hanya dengan duduk diam menanti Tuhan. Tetapi Tuhan rindu untuk kita terus menabur. Kita terus maju, berjalan, melangkah maju. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan sebuah contoh dari seorang yang bernama Manase. Dan malam hari ini kita akan juga melihat ya saudara, kehidupan Manase lebih dalam. Dan kita mencontoh bagaimana Manase dipulihkan oleh Tuhan. Kita belajar dari Manase dan kita akan percaya Allah yang memulihkan bangsa Israel, Allah yang memulihkan Manase, Allah juga yang akan memulihkan keadaan kehidupan kita. Mari kita kembali kepada teks kita dari 2 Tawari pasal yang ke-33. Mulai ayat yang pertama. Agak panjang ini. Ya. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Terus ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya di dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih di antara segala suku bangsa, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaran Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sampai di sini dulu. Kita lihat ya saudara, ini anak kecil atau anak muda ini bukan hanya jahat saudara. Ini jahat di mata Tuhan. Dia bahkan melakukan kejahatan ya saudara,
yang lebih jahat daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga menimbulkan sakit hati Allah, menimbulkan kemarahan di hati Allah. Dan yang luar biasa, ketika saya belajar dari ayat-ayat ini, ketika Allah itu marah atau sakit hati, itu tidak seperti kita, Dia terus tujuan Allah menghukum, tujuan Allah mendidik. Manasye ini adalah untuk berbalik, bukan hanya untuk sekedar menyakiti. Dia kepengen Manasye bertobat kepada dia. Itu luar biasa, saudara. Nah, kita lihat ya, saudara. Saya tidak tahu kalau kira-kira ya, saudara. Jangankan Tuhan ya, jangan Tuhan misalnya. Kalau punya anak seperti Manasye ini mungkin kita gantung atau kita apa kan ya? Digantung terbalik gitu mungkin kira-kira. Wah ini gimana ya? Bukan hanya nakal. Saya pernah ada seorang cerita mengenai kenakalan seorang anak. Dia bilang, "Ndak meler roh, arek iki roh." Dia bilang gitu. Kurang ajar. Jadi sama, Manasye ini mungkin bukan hanya nakal atau apa. Ini kurang ajar sekali. Sudah bisa bayangkan ya. Dia bawa patung-patung itu ke rumah Allah. Dia bukan hanya berdosa sendiri. Dia mengajak seluruh bangsa Israel, Yerusalem, untuk melakukan hal-hal yang jahat ya saudara. Tetapi sekali lagi ya saudara, Allah itu adalah Allah yang luar biasa, kasih, setia, rahmat dan cintanya ya saudara. Ketika kita mau berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Dia, maka pemulihan Allah siapkan. Nah, yang saya mau kita belajar baik-baik ya saudara. Lihat ini. Ketika ada di dalam keadaan yang buruk, Manasye ini termasuk orang yang tidak mau mendengarkan Allah berfirman, dia menolak. Tetapi ketika Allah menghajar dia ada dalam keadaan tertawan, dia mengerti ya saudara, bahwa Allah sedang mendidik dia. Dia mulai mencari Tuhan, dia mulai berdoa. Bahkan ayat yang kita baca dalam ayat yang 12, dia sangat merendahkan diri kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dia sadar ya saudara, semua yang terjadi di dalam kehidupannya, kan begini ya, kalau kita tadi lihat janji Tuhan, Tuhan berjanji tidak mungkin bangsa Israel bisa kalah. Tidak mungkin mereka akan diangkut sebagai buangan, tetapi semua janji-janji Allah itu tidak tergenapi di dalam kehidupan mereka. Bukan karena Allah gagal menggenapinya, tetapi karena Manasye dan orang-orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita lihat ya saudara, dalam keadaan seperti ini, ketika dia berbalik kembali kepada Tuhan, dia berbalik kembali mencari Tuhan. Dia memanggil Tuhan di dalam doa-doanya, mengakui semua kesalahannya. Karena apa saudara saya bisa mengatakan dia mengakui semua kesalahannya? Dikatakan ayat ini berkata, ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah Israel. Dia mengakui bahwa keadaannya seperti ini, itu karena dia sedang melawan Tuhan. Dan sekali lagi ya saudara, Allah itu adalah Allah yang memulihkan. Amin. Nah, kita mau lihat, coba lihat ayat yang ke-13. Allah mendengar, Allah mengabulkan doa, Allah mengampuni. Tetapi sekali lagi Allah bukan hanya Allah yang mengampuni. Dari kemarin kita sudah belajar, Dia Allah yang memulihkan. Amin. Lihat ya saudara, yang dilakukan Tuhan, bukan hanya Manasye ini diampuni dari segala kesalahannya. Tetapi sekali lagi, Dia Allah yang memulihkan. Ayat ini berkata, Ia membawa kembali Manasye ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Luar biasa. Allah bukan hanya peduli dengan keadaan kehidupan rohani kita, dengan pertobatan kita,
Tetapi percayalah saat kita berbalik sungguh-sungguh kepada Allah. Allah berperkara dengan kedudukan kita, dengan semua yang pernah kita alami. Dan kita lihat ya, Manasye bukan hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi Manasye dikembalikan ke Yerusalem. Dia kembali menjadi raja. Saya sering kali kalau berbicara ya saudara dengan teman-teman saya atau orang yang konseling, dia bilang begini, kenapa ya ini kok terjadi begini? Mungkin ini dulu akibat dosa-dosa saya. Begini ya saudara, Allah itu begini, jangan kembali ya saudara, kita menghubungkan keadaan yang buruk di dalam kehidupan kita dengan sebagai Allah itu, kalau menurut pemikiran kita kan begini, Allah mengampuni, tapi ya mesti kita menanggung sedikit gitu ya. Sedikit kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dia tidak gampang-gampang mengampuni. Tapi coba saudara lihat dari ayat-ayat ini. Kalau saudara berbalik sungguh-sungguh, sekali lagi ya, hukumnya sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berbalik, sungguh-sungguh merendahkan diri, maka Allah yang disembah oleh Manasye, Allah yang sama yang disembah oleh kita, ketika kita merendahkan diri, bertobat sungguh-sungguh di dalam doa dan penyerahan kita kepada Tuhan, kita percaya Allah itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Sebab itu saudara, percayalah, begini ya saudara, Allah itu bukan hanya ngurusi masalah rohani, saudara. Tidak. Yang rohani ini akan menentukan yang jasmani. Amin. Bertobat sungguh-sungguh, saya percaya ketika sudah berbalik sungguh-sungguh bertobat, tidak mungkin ada pekerjaan kita yang gagal. Sudah percaya? Karena Allah itu Allah yang begitu. Manasye dikembalikan posisinya sebagai raja. Dia kembali memerintah. Bahkan kalau kita membaca terus dari ayat-ayat ini, coba baca ayat yang ke-14. Kemudian ia mendirikan tembok luar kota Daud sebelah barat Gihon, di lembah sampai pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan panglima-panglima perang di setiap kota kubu di Yehuda. Terus ia menjauhkan Allah-Allah asing, berhala-berhala dari rumah Tuhan, dan segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan ia membuangnya keluar kota. 16. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang malam hari ini rindu pemulihan daripada Tuhan. Lakukan seperti yang Manasye lakukan. Di dalam keadaan yang terpuruk, di dalam keadaan yang terbelenggu, di dalam keadaan yang terbuang, dia mulai berdoa kepada Tuhan dan mulai merendahkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi, saat kita mulai merendahkan diri dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita percaya Allah itu akan memulihkan keadaan kita. Ketika kita merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan kehidupan kita. Berapa banyak dia yang siap untuk dipulihkan oleh Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang siap untuk disembuhkan oleh Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang rindu melihat tangan Tuhan mengembalikan berkat-berkatnya melimpah di dalam kehidupan kita? Lakukan yang sama yang dilakukan oleh Manasye. Merendahkan diri, sangat merendahkan diri. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak ya saudara, ada banyak orang di tengah-tengah kegagalan ya saudara, di dalam entah itu pekerjaan, entah itu apapun di dalam kehidupan, mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk bangkit dalam pekerjaan itu. Tapi sekali lagi bukan seperti itu. Jalan pemulihan Tuhan tidak seperti itu. Yang memulihkan tangan Tuhan. Usahamu untuk pulih sendiri tidak mungkin. Biarkan tangan Tuhan yang memulihkan kehidupanmu. Tapi caranya tidak diam saja. Rendahkan dirimu. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka engkau akan lihat Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Manasye ini kurang jahat bagaimana ya saudara?
dari umur 12 tahun melakukan yang lebih jahat daripada orang-orang kafir. Tapi sekali lagi ketika dia mulai merendahkan diri sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Berapa banyak dia saudara yang malam hari ini rindu terjadi pemulihan di dalam kesehatanmu, terjadi pemulihan di dalam pekerjaanmu, terjadi pemulihan di dalam rumah tanggamu, terjadi pemulihan di dalam segala hal dalam kehidupan. Lakukan yang seperti dilakukan oleh Manase. Merendahkan diri dengan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan lewat pertobatan kita akan lihat saudara, Tuhan yang luar biasa cintanya itu akan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan hanya dengar firman Tuhan, tapi alamilah firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Dari kemarin saya sudah berkata, Tuhan begitu rindu memulihkan kehidupan kita. Dia rindu mulut kita kembali penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Itulah kerinduan hati Tuhan. Oleh sebab itu dia rindu kita lakukan yang sama. Seperti dia sudah memulihkan Manase, malam hari dia rindu memulihkan saudara dan saya. Apapun yang perlu dipulihkan, tangannya sanggup melakukan di dalam kehidupan kita. Hanya kita perlu lakukan apa yang dilakukan oleh Manase. Rendahkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Berbaliklah dari jalan-jalan yang salah. Buanglah semua yang tak berkenan. Dan mulai bangun kembali mezbah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Korabahara. Syabararabara. Mari kita naikkan pujian kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolong aku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Haleluya. Haleluya. Yes God. Yes Lord. Yes God. Tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai hidupku. Yes God. Malam hari ini, apakah kita percaya Dia adalah sumber pemulihan di dalam kehidupan kita? Dia sanggup memulihkan keadaan kita, kehidupan rohani kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan, apapun yang sekarang mungkin mengalami kemunduran di dalam kehidupan kita. Mari saudara, bukan hanya saudara yang rindu untuk dipulihkan, bukan hanya saudara yang rindu untuk disembuhkan, tetapi kalau saudara bisa mengenal hati Tuhan, Dia sangat rindu untuk melihat engkau dipulihkan. Dia sangat rindu melihat engkau mengalami mimpi
yang luar biasa. Karena engkau dipulihkan oleh Tuhan. Malam hari ini, sekali lagi hadapkanlah dirimu kepada Allahmu yang rindu untuk memulihkan kehidupanmu. Mari lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Manase. Manase kemudian di tengah-tengah keterpurukannya, Manase di tengah-tengah pelanggarannya yang begitu besar, begitu banyak, tapi dia kembali mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon pengampunan Tuhan. Dan dia kepengen berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengambil sikap untuk merendahkan diri. Dan sekali lagi ya saudara, saat Manase sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, kita baca tadi ayat-ayatnya. Tangan Tuhan membawa dia kembali ke Yerusalem. Tangan Tuhan kembali mengangkat dia menjadi raja. Dan bukan hanya itu, tangan Tuhan mengokohkan kembali kerajaannya semakin hari semakin besar. Saya percaya kita menyembah Allah yang sama. Allah yang sanggup memulihkan Manase adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari malam hari ini pandanglah kepada Allahmu, sumber pemulihan itu. Allah yang rindu memulihkan kehidupanmu. Dan mari kita katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kita berlari kepada Dia, meminta sumber pemulihan itu kepada Dia. Dan kita percaya Allah malam ini akan memulihkan keadaan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, haleluya, tempat bersembunyi, haleluya, yes God, susah, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidup. Engkaulah sumber, engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, persembunyian. Haleluya, haleluya, Tuhan, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidup. Mari datanglah dan tolong di tengah-tengah kami, pulihkan kami Tuhan. Yes God, tempat bersembunyi, haleluya, haleluya, tempat perlindunganku, kebenaran, yes God, dan perisai di hidup. Yes Lord, dan perisai di hidupku. Haleluya, yes Bapa, kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Engkau yang mengenal kehidupan kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, kami rindu pemulihan daripada Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami rindu meneladani, mencontoh apa yang dilakukan oleh Manase ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh ya Bapa merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau membuang perkara-perkara yang menghalangi kami untuk menerima anugerah daripada Engkau. Manase menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Dan dia mulai membangun kembali mesbah di rumah Tuhan. Bapa, kami rindu ya Bapa pemulihan daripada Engkau.
Dan kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami hari-hari ini. Untuk sungguh-sungguh ya Bapa, merendahkan diri. Untuk sungguh-sungguh membuang perkara-perkara dalam kehidupan kami. Yang menghalangi anugerah-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, bukan hanya kami. Tetapi Engkau Allah yang berlimpah kasih setia dan rahmat. Memang sungguh-sungguh rindu untuk memulihkan keadaan kami ya Bapa. Bimbinglah kami semua umat-Mu ya Bapa malam hari ini. Yang ambil bagian di dalam acara worship at home. Semuanya yang ada di sini mengalami pemulihan. Kesehatan kami dipulihkan. Hidupan rohani dipulihkan. Pekerjaan kami dipulihkan. Oh Tuhan, kesehatan kami dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Rumah tangga kami dipulihkan ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan Engkau melawat setiap kami. Engkau membuktikan diri-Mu sebagai Allah, sumber pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan biarkan kami hari-hari ini ya, mengalami anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengalami Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Engkau sudah hadir, berbicara dan melawat kehidupan kami. Kami rindu berkat firman-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.